Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali. Eh, di tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana memanfaatkan learning management system berbasis Moodle, yang dimana situs Moodle-nya kita generate ataupun kita buat menggunakan platform moodlenesia.com gitu ya. Nah, seperti ini di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mengelola data-data pengguna begitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang pengelolaan kelas ya, pengelolaan kelas. Nah, saat ini kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya begitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat site-nya, membuat manajemen usernya, manajemen course-nya. Nah, sekarang kita akan lebih mendetailkan, tutorial kita akan lebih mendetailkan tentang bagaimana men-setting gitu ya, men-setting course yang sebelumnya sebetulnya sudah kita bahas, tapi mungkin kita akan lebih detailkan dan kemudian menambahkan bahan ajar yang sudah, sehingga nanti peserta didik tinggal mengakses dan menikmati kelas online yang sudah kita buat. Oke, kita tidak perlu berlama-lama, kita akan lanjutkan. Langkah pertama tentu kita seperti biasa ya, login sebagai admin saja terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini, saya sudah punya site-nya di moodlenesia.com, kemudian saya login dan kita masuk ke halaman seperti ini. Nah, kemarin ataupun di video sebelumnya kita sudah bahas sama-sama ya teman-teman, bahwa kita bisa membuat kelas melalui site administration, lalu kemudian dikategorisasikan. Nah, misalkan sekarang kita akan kelola kelas ini ya, kelas yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Nah, di sini kelasnya masih kosong ya. Kemarin kita uji coba menambahkan materi seperti ini, namun sisanya masih belum diatur sedemikian rupa. Baik, nah seperti di video sebelumnya, di tutorial sebelumnya gitu ya teman-teman, ketika masuk ke kelas yang sudah kita buat, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan turn editing on begitu ya, turn editing on. Jadi pastikan dulu ininya sudah turn editing on begitu ya. Nah, sehingga nanti kita sudah seperti ini begitu. Nah, langkah pertama biasanya yang harus kita atur adalah biasanya di Moodle ini dia akan memberikan sebuah blok gitu ya. Istilahnya ada topik atau section begitu ya istilahnya gitu ya. Jadi ini ada topik 1 sampai topik 5. Kalau kita mau menambahkan lagi, kita bisa tambahkan ada berapa topik begitu. Nah, di luar dari topik-topik ini, sebetulnya ini ada satu section utama, section paling atas ya, yang kita tidak bisa hapus ya, tidak bisa kita hapus. Nah, disarankan section yang paling atas ini kita gunakan untuk section utama, section yang kita gunakan untuk menu utama lah, dikatakan seperti itu. Jadi misalkan di section yang pertama ini kita bisa tambahkan penjelasan-penjelasan ya. Jadi misalkan kita tinggal klik edit saja, edit section nih, yang paling atas ya, kita edit section. Nah, misalkan ini boleh dicentang ya, ini boleh dicentang supaya kita bisa ganti namanya. Awalnya kan general gitu ya, jadi misalkan pengumuman atau selamat datang atau selamat datang misalkan ya. Nah, di sini kita bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu, kelas ini itu akan membahas tentang apa, mata pelajaran ini akan membahas tentang apa. Kemudian kalau ada hal-hal penting bisa disampaikan di sini. Jadi misalkan seperti ini. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang kalkulus 1 gitu ya. Nah, akan terdapat beberapa modul berupa video, PDF dan sebagainya. Gitu misalkan. Tiap pekan Anda akan diberikan sebuah tugas yang harus diselesaikan baik secara mandiri misalkan gitu ya, atau kelompok. Jadi ini menjelaskan tentang apa saja aktivitas pembelajaran yang akan dilalui selama menyelesaikan kursus tersebut ataupun mata pelajaran tersebut ataupun mata kuliah tersebut. Jadi sebutkan akan ada berapa kuis, sebutkan akan ada berapa
tugas begitu. Jadi misalkan bisa juga ditambahkan seperti ini. Nah, setiap minggu Anda diharapkan menyediakan waktu paling tidak berapa jam kira-kira gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan satu topik atau satu minggu itu, satu pekan itu kira-kira butuh berapa lama. Jadi misalkan berapa jam ya, misalkan 5 jam misal gitu. Nah, jadi section yang paling atas sangat disarankan, save saja ya. Nah, section yang paling atas ini sangat disarankan kita menjelaskan tentang aturan main begitu ya, aturan main di dalam kelas virtual ini atau di kelas online ini gitu ya. Jadi sebutkan akan ada berapa tugas, akan ada berapa kuis, kemudian metodenya seperti apa, misalkan kalau nanti akan digabungkan dengan sesi live, dengan Zoom, dengan Google Meet dan lain sebagainya, itu sebutkan begitu. Sehingga informasi umum begitu ya. Nah, ya mungkin istilah yang paling tepatnya informasi umum ya. Jadi semua informasi umum itu masuk di section yang paling atas begitu. Nah, ini yang paling penting. Jadi misalkan ini selamat datangnya saya ganti ya, jadi kayaknya lebih cocok informasi umum. Nah, ini juga bisa tinggal enter saja. Nah itu bisa langsung berubah gitu. Nah, sekarang pun, setelah ini anggaplah kita sudah selesai ya, kita sudah selesai mengedit section yang paling atas ini. Nah, topik-topik pun ini bisa kita ganti namanya. Caranya ya tinggal klik saja di sini, klik gitu ya. Jadi misalkan kita di topik pertama itu akan membahas tentang apa, misalkan bab 1 apa saya kurang tahu ya ininya pengaturannya, misalkan kalkulus saja ya, misal enter. Nah, jadi tiap topik sangat disarankan jangan sekedar topik 1, 2, 3, 4, tapi sudah ada namanya gitu ya, subjeknya apa, materinya apa, babnya apa yang akan dibahas di topik pertama itu gitu. Jadi silakan ini bisa diganti seperti ini, bab 2 ini saya masih seperti itu gitu. Jadi diberi nama begitu ya, supaya ketika nanti peserta didik masuk ke kelas yang sudah kita buat itu tidak ada informasi yang ini tuh topik 1 membahas tentang apa gitu. Jadi desain instruksionalnya harus disampaikan secara lugas begitu. Oke. Jadi langkah pertama tadi ya. Jadi section yang pertama pastikan itu berisi tentang informasi utama begitu. Kita bisa tambahkan, misalkan kita butuh di informasi umum itu ada link-link penting di luar dari kelas ini. Jadi misalkan kita punya link di Wikipedia, atau misalkan ada beberapa link yang tentu akan dibutuhkan ketika menyelesaikan perkuliahan ini. Nah, ini kita bisa tambahkan juga add activity or resource gitu. Bisa berupa di sini nih bawah ya, bisa berupa URL begitu ya, atau bisa berupa book dan lain sebagainya. Jadi untuk di section yang paling atas. Nah, kalau yang sudah masuk ke pembahasan materi sama begitu ya. Nah, sekarang kita bisa menambahkan jenis-jenis modul. Di tutorial sebelumnya teman-teman, kita kan sudah membahas bagaimana cara cepatnya menambahkan file-file yang berupa PDF, PowerPoint dan lain sebagainya. Caranya seperti apa, kita ulangi. Caranya kita cukup drag and drop saja sebetulnya ya, yang paling mudah ya. Jadi misalkan saya punya sebuah file begitu ya, sebuah file seperti ini misalkan begitu ya. Nah, ini tinggal drag saja ke sini. Nah, simpan di topik yang mana atau di bab yang mana, drag drop gitu ya. Nah, maka dia akan langsung otomatis mengupload. Itu semua file bisa ya, jadi mau PDF, PowerPoint, tapi memang sangat disarankan ukuran file jangan terlalu besar gitu ya, jangan terlalu besar. Kalau tidak salah di sini settingannya yang paling besar sekali itu sekitar 128 MB, tapi sangat disarankan misalkan kalau bentuknya PowerPoint, PDF ya itu di bawah 50 MB lah begitu, karena itu juga akan menjadi kesulitan bagi peserta didik untuk mendownloadnya nanti gitu. Nah, seperti ini kelihatannya ini cukup besar, maka proses uploadnya juga akan cukup lama gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, ini baru berhasil. Jadi misalkan ada materi-materi yang ingin kita tambahkan, kita tinggal drag and drop gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau yang sifatnya itu video, misalkan gitu ya, kita punya video yang ada di YouTube gitu ya, atau kita pernah menguploadkan materinya di YouTube, lalu kita ingin masukkan ke sini. Nah, caranya ini mudah juga sebetulnya. Kita buka dulu YouTube-nya misalkan ya. Kita buka dulu YouTube-nya. Misalkan kita searching saja ya. Misal ya. Nah, misal inilah ya. Nah,
caranya adalah kalau kita sudah menemukan sebuah video YouTube seperti ini, nah kita copy saja sebetulnya, kita tinggal copy saja linknya, boleh close atau biarkan saja. Nah, kemudian kita akan masukkan kemana? Jadi misalkan kalau ke bab 1, nah kita pilih, nah karena ini bukan berupa file, kalau tadi kan PowerPoint, PDF kita tinggal drag and drop, karena ini berupa link begitu ya. Nah maka kita tidak bisa langsung drag and drop ke sana ya. Nah, maka kita bisa pilih, ada beberapa nih, ada bisa menggunakan URL ya, ada bisa menggunakan URL, tapi saya lebih suka menggunakan antara label atau page gitu ya. Kalau label nanti si videonya akan langsung muncul di sini gitu ya. Kalau page, teman-teman, kalau teman-teman memilihnya page, kita pilih yang page, maka dia harus ngeklik dulu baru nanti si videonya muncul. Kita lihat contoh dua-duanya ya. Kita coba dulu yang label. Nah, klik label, kemudian add. Nah, kemudian nanti kita tinggal di sini akan ada namanya insert audio video ya. Insert audio or video. Nah, kita pilih yang video tentunya ya. Kita copy paste, insert. Tuh. Maka si videonya langsung masuk, sudah kita tinggal save and return to course. Nah, maka si videonya langsung muncul di halaman ini, begitu. Nah, ada cara yang kedua untuk menampilkan video, kita klik lagi add activity resource. Kalau tadi supaya muncul langsung di depan itu kita pilih yang label ya. Nah, saya coba yang kedua nih, pakai page. Klik page, klik add. Nah, kalau page perbedaannya kita harus ngasih dulu judul, begitu ya. Misalkan saya kasih judul seperti ini, video mengapa belajar kalkulus, misal begitu ya. Nah, description boleh dikosongkan. Nah, di page content inilah yang harus kita buat. Jadi sama seperti tadi, kita tinggal insert saja, insert audio or video, pilih yang video, copy paste yang tadi ya, yang alamat YouTube-nya, insert media. Kalau sudah, kita save and return to course. Nah, perbedaannya gimana? Sudah kelihatan ya perbedaannya. Kalau kita pilih label, dia akan langsung muncul di halaman course-nya. Kalau kita pakai page, begitu ya, kita klik nih. Nah, baru si videonya itu muncul, gitu ya. Ini tergantung selera dan tergantung desain sebetulnya. Desainnya mau seperti apa? Kalau yang sifatnya itu si videonya ingin langsung dilihat di halamannya, ya tentu pilih label ya. Tapi kalau ingin supaya rapih nih, karena cukup banyak resource-nya, karena kalau semua video ditampilkan langsung di sini, ini juga akan terlalu panjang ke bawah dan akan cukup berat juga ketika ngeload pertama kalinya. Nah, boleh juga menggunakan seperti ini gitu. Kalau saya pribadi lebih sering menggunakan pakai page gitu ya. Kemudian nanti di page-nya itu baru menampilkan videonya. Bahkan satu page itu dimungkinkan untuk membuat beberapa video. Jadi misalkan tentang mengapa belajar kalkulus ini tidak hanya satu video, kita menginsertkannya 2 kali, 3 kali, 4 kali dengan video yang berbeda tentunya. Nah, maka cukup judul di depannya satu, tetapi videonya ada cukup banyak begitu. Oke, itu saja dulu untuk kali ini. Jadi kita sudah membahas tentang section yang pertama yang harus dilengkapi dengan informasi umum ya yang bermanfaat. Kemudian judul-judul topiknya kita rename, kita ganti namanya supaya informatif. Untuk menguploadkan bentuk PDF, PowerPoint, Word dan lain sebagainya kita tinggal drag and drop begitu ya. Dan terakhir tadi kita membahas tentang bagaimana memasukkan resource yang berupa video. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bertemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.